Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Open Source Data dengan anggota saya sendiri, Arifin Saputra, lalu ada Samuel Miskan Hanok, dan ada Syahri Ramadan, akan menjelaskan tentang materi dari minggu kelima untuk mata kuliah penambangan data dengan judul Data Selection dan Data Transformation. Baik, selanjutnya. Baik, pengertian. Apa sih itu data selection dan data transformation? Data selection adalah proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses mining dengan tetap merepresentasikan data aslinya. Lalu yang kedua ada data transformation, yaitu tahapan di mana data ditransformasikan dan dikonsolidasikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining. Dikutip dari Han dan kawan-kawan pada tahun 2012. Yang pertama ada data selection. Data selection merupakan proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses mining dengan tetap merepresentasikan data aslinya. Kumpulan data operasional seleksi data darurat perlu dilakukan sebelum langkah penggalian informasi di KDD atau Knowledge Discovery in Database dimulai. Hasil seleksi data yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam file terpisah dari database operasional. Tujuan data selection adalah menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan atau discovery akan dilakukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Samuel. Baik, yang kemudian ada KDD atau di istilahnya merupakan Knowledge Discovery in Database, yang dimana itu merupakan keseluruhan proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasikan pola atau pattern dalam data, di mana pola yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat, dan dapat dimengerti. Kemudian metode seleksi. Yang pertama ada sampling, yang dimana sampling itu merupakan seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Kemudian yang kedua ada denoising. Denoising adalah proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Dan yang ketiga ada feature extraction, yaitu proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Kemudian ada di dalam data selection terdapat sebuah permasalahan. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dinyatakan secara memadai. Yang kedua, prosedur yang sesuai untuk menempatkan sampel yang representatif. Dan yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Tidak mudah untuk melepaskan sebuah pemilihan terhadap suatu jenis atau sumber data dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kenapa? Karena harus ada kesesuaian antara jenis atau sumber data dan mekanisme pengumpulannya. Kemudian terdapat sebuah fitur di dalam data selection yang dimana fitur tersebut dapat digunakan di dalam data mining, yaitu merupakan seleksi fitur. Seleksi fitur telah menjadi area penelitian aktif dalam pengenalan pola, statistik, dan komunitas penambangan data. Ide utama seleksi fitur adalah menambah subset dari variabel input dengan menghilangkan fitur dengan sedikit atau tanpa informasi prediktif. Seleksi fitur dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman model pengklasifikasi yang dihasilkan dan sering disebut sebagai model yang membangun, yang menggeneralisasikan lebih baik ke titik yang tidak terlihat. Lebih lanjut, seringkali kita menemukan subset fitur prediktif yang benar dalam suatu masalah penting dalam dirinya sendiri. Kemudian, pemilihan fitur sangat penting untuk membangun sebuah model yang baik karena beberapa alasan. Salah satunya adalah seleksi fitur menyiratkan beberapa tingkat pengurangan kardinalitas untuk memaksakan cut-off pada jumlah atribut yang dapat dipertimbangkan saat membangun sebuah model. Data yang hampir selalu mengandung lebih banyak informasi daripada yang dibutuhkan untuk membangun model atau jenis informasi yang salah. Misalnya, kita mungkin memiliki kumpulan data dengan 500 kolom yang menjelaskan karakteristik pelanggan. Namun, jika data di beberapa kolom sangat jarang, kita akan mendapatkan sedikit manfaat dari menambahkannya ke dalam sebuah model. Dan jika beberapa kolom saling menduplikasi, menggunakan kedua kolom dapat mempengaruhi model. Kemudian, pemilihan fitur tidak hanya meningkatkan kualitas model, tetapi juga membuat proses permodelan menjadi lebih efisien. Menggunakan kolom yang tidak dibutuhkan untuk membangun sebuah model membutuhkan lebih banyak CPU dan memori selama proses pelatihan.
dan lebih banyak ruang penyimpanan diperlukan untuk model yang sudah selesai. Meskipun sumber daya yang tidak masalah, kita ingin tetap melakukan pemilihan fitur dengan cara mengidentifikasi kolom terbaik, karena dengan mengidentifikasi kolom terbaik yang tidak diperlukan dapat menurunkan kualitas sebuah model dengan beberapa cara. Yang pertama, data yang bising atau redundant membuat lebih sulit menemukan pola yang berarti, yang dimana sebagian besar algoritma penambangan data memerlukan kumpulan data sebagai pelatihan yang jauh lebih besar ketika kumpulan data tersebut memiliki sebuah dimensi yang tinggi. Kemudian selanjutnya mengenai data transformation akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah data transformation, yaitu tahapan di mana data ditransformasikan dan dikondisikan ke dalam bentuk yang sesuai untuk mining. Metode yang ada, yang pertama itu adalah metode smoothing, yaitu proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari himpunan data menggunakan beberapa algoritma ini. Algoritma ini memungkinkan untuk menyoroti fitur-fitur penting yang ada dalam himpunan data. Untuk metode yang kedua adalah metode aggregation, yaitu pengumpulan atau agregasi data adalah metode penyimpanan dan penyajian data dalam format ringkasan. Data dapat diperoleh dari beberapa sumber data untuk mengintegrasikan sumber data ini ke dalam deskripsi analisis data. Ini merupakan langkah krusial karena akurasi wawasan analisis data sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas data yang digunakan. Untuk metode yang ketiga yaitu adalah metode discretization, yaitu proses mengubah data kontinu menjadi serangkaian interval kecil. Sebagian besar aktivitas penambangan data di dunia nyata membutuhkan atribut berkelanjutan. Metode yang keempat adalah metode attribute construction, di mana atribut baru dibuat dan diterapkan untuk membantu proses penambangan dari set atribut yang diberikan. Ini menyederhanakan data asli dan membuat penambangan lebih efisien. Dan untuk metode yang terakhir adalah metode generalisasi, yaitu mengubah atribut data tingkat rendah menjadi atribut data tingkat tinggi menggunakan hierarki konsep. Misalnya usia awalnya dalam bentuk numerik 22,25 diubah menjadi nilai kategoris, muda, tua. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah data transformation. Yang pertama itu adalah normalization, merupakan normalisasi data melibatkan konversi semua variabel data ke dalam rentang tertentu. Normalisasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu nilai minimum dikurang dengan nilai maksimal, kemudian z-score normalization, dan yang terakhir adalah decimal scaling. Baik, sekian yang kami dapat presentasikan. Kemudian di sini kami akan menampilkan data yang telah kami ambil melalui survei kemarin, dan juga kami akan menunjukkan bagaimana tentang data transformasi. Untuk data yang telah kami ambil sudah mencapai 72 jumlah data, kemudian ini adalah transformasi data yang akan dijelaskan oleh Arifian. Baik, berikut adalah salah satu contoh proses transformasi data, yang dimana pada proses transformasi ini telah dilakukan pula juga metode seleksi, yaitu metode yang kedua, denoising, yaitu proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Selain itu, data transformation yang dilakukan juga menggunakan metode smoothing, yaitu proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari himpunan data menggunakan beberapa algoritma. Yang dimana untuk saat ini hal yang dilakukan barulah mencapai ke menghilangkan noise, yaitu boleh tolong digeser ke kanan, di mana di sini responden mengisi kolom IPK dengan tulisan lupa, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan untuk mining, sehingga kami dapat melakukan rata-rata IPK yang ada pada responden
dan meletakkan angka tersebut di data yang sudah ditransformasi, sehingga data ini sudah bisa dipakai kembali untuk melakukan mining. Baik, berikut adalah penjelasan kami mengenai data selection dan data transformation. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya.